Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel kebanggaan kita, SMK Nurul Jadid Python Probolinggo. Bagi teman-teman yang masih baru bergabung, jangan lupa dukung terus YouTube channel kita dengan cara subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update info terbaru dari kami. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @smknurljadidpython. Nah, teman-teman, saya Mujibur Rahman akan menjadi host pada kesempatan kali ini dan menemani waktu Anda beberapa saat ke depan dalam program spesial kita, yaitu Ngopi, Ngobrol, Inspirasi. Mantap teman-teman. Nah, teman-teman dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial, tentunya dengan segudang prestasi dan membanggakan. Sebelum kita menyapa beliau, saya akan membacakan beberapa prestasi yang pernah beliau dapatkan selama menjadi siswa SMK dulu. Nah, waktu di SMK Nurul Jadid, beliau pernah menjadi siswa teladan pada tahun 2017, bintang pelajar 2 kali, tahun 2018 dan 2019, dan delegasi Rohis Nasional mewakili Provinsi Jawa Timur di Kemah Rohis Nasional di Bangka Belitung tahun 2018. Peserta terpilih XL Young Leadership tahun 2019, juara 1 LKS Wilayah Kerja 3 di kategori Web Development tahun 2019, terbaik 5 atau top 5 LKS tingkat provinsi Web Development tahun 2019, juara 2 Web Teknologi Nasional di Universitas Airlangga Surabaya tahun 2019, dan top 5 LKS Nasional kategori Artificial Intelligence. Ini sangat luar biasa dan sangat menginspirasi. Walaupun beliau sudah lulus dari SMK Nurul Jadid dan melanjutkan di kampus berkeadaban Universitas Nurul Jadid, beliau juga tetap berprestasi sebagai juara 1 Game Development tingkat nasional di Kodik 4.0 di Jakarta pada tahun 2021. Nah, menarik bukan? Pasti teman-teman yang ada di rumah penasaran bagaimana sih kiat-kiat kita sebagai seorang pemuda agar tetap berprestasi. Dan bagi kalian yang juga nyantri di pondok pesantren, tidak perlu khawatir bahwa menjadi santri itu akan banyak keterbatasan untuk berprestasi. Langsung saja kita sapa tamu kita. Assalamualaikum Mas Fadil. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kita ngobrol santai, rileks sambil minum kopi gitu, menemani malamnya teman-teman di bulan Ramadan ini. Nah, Mas Fadil mungkin boleh perkenalan singkat dulu tentang nama lengkapnya siapa, dari mana asalnya, dan dulu di SMK jurusan apa? Monggo silahkan. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Hasan. Saya dari jurusan Rekayasa Bangka Tuna, tahun masuk 2017. 2017. Asalnya dari Asal mana? dari Bondowoso. Dari Bondowoso. Nah, nih teman-teman Bondowoso, yang teman-teman berasal dari Bondowoso, yuk komen di bawah bahwa nih ada putra daerah Bondowoso yang berprestasi. Turut bangga dong. Dan yang paling penting adalah bangga menjadi santri Nurul Jadid. Nah, boleh tahu nggak Mas motivasi awal kenapa mondok dan memilih Nurul Jadid? Awalnya memang dari SMP saya mikir emang mau pondok gitu. Mau Gitu. pondok ya. Mau mencari ilmu agama juga. Di sisi lain ingin mempelajari ilmu teknologi. Ilmu teknologi. Nah, pas saat itu saya lihat SMK Nurul Jadid ada SMK-nya itu di Pondok Nurul Jadid. Ada SMK-nya. Ada jurusan RPLU, ini pas banget sama kemauan saya itu. Nah, dari situ saya langsung daftar. Ya, jadi akhirnya menjadi bagian dari SMK Nurul Jadid. Nah, ini menarik sekali teman-teman. Jadi Mas Fadil ini ingin belajar agama, tapi juga ingin hidup mandiri di pesantren yang memang ada sekolah yang mengajarkan teknologi, sehingga ternyata SMK Nurul Jadid menjadi pilihannya. Kalau boleh tahu, setelah masuk ke pesantren dan memilih SMK Nurul Jadid, itu kesannya bagaimana awal-awal? Awal-awal sih terkejut memang. Di kehidupan saya yang di SMP pas sebelum mondok, apalagi pas dibandingkan dengan mondok, sangat beda jauh ya. Soalnya kan di pondok kita hidup mandiri, terus jauh sama keluarga. Betul. Kayak keluarganya kita itu sudah teman-teman yang ada di kamar kita, yang seasrama sama kita. Jadi kita harus komunikasi dengan mereka, bicara-bicara tentang ya semua kehidupan sehari-hari bersama mereka. Betul. Jadi memang kita di pesantren itu diajarkan untuk bisa berbaur dengan orang-orang yang beragam, sehingga keluarga bukan lagi hanya keluarga kita yang di rumah, tapi keluarga baru kita yang ada di pesantren. Betul. Ini menarik sekali. Berarti Mas Fadil sudah berapa lama mondok? Dulu 3 tahun. 3 tahun. Sekarang sudah keluar dari pesantren, sudah boyong dan melanjutkan kuliah. Iya, di UNU. Dan sekarang aktifnya di mana? Saya aktif di Potter. Di Potter. Ya, Potter ini kayak startup. Oh, startup gitu ya, yang memang dirintis oleh teman-teman kampus Iya. Nurul Jadid. Oke, ini menarik. Nah,
Kalau boleh tahu dulu Mas Fadil waktu memilih Rekayasa Perangkat Lunak dan proses belajar di SMK itu seperti apa Mas? Kok bisa berprestasi seperti sekarang? Itu apa aja sih yang Mas Fadil lakukan selama ini? Pas saya ketika di di siswa, ya, ketika di pas siswa. saya jadi siswa di sekolah ini memang awalnya dari kelas 10 saya memang tidak punya laptop untuk belajar. Iya. Saya tidak tahu mau gimana cara belajarnya, mau minjam ke teman nggak enak. Jadi bagaimana nih? Saya minta nasihat ke guru-guru di SMK. Ternyata ada lab, kadang kan lab itu kosong nggak dipakai. Juga kan saya kadang tidak waktu mengajar tuh ini tidak ada gurunya gitu. Waktu kosong ya, atau waktu istirahat saya ke lab belajar, memanfaatkan waktu kosong belajar sendiri gitu di lab. Dari situ sih selama SMK saya tidak punya laptop tapi dikasih fasilitas sama mereka. Di lab itu saya belajar dari awal sampai akhir tetap pakai komputer di SMK. Berarti sampai lulus memang menggunakan fasilitas yang ada di sekolah ya? Iya. Nah, tidak punya laptop sendiri. Betul. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa menjadi seorang yang ahli di bidang IT itu harus punya laptop ketika masih dalam tahap belajar. Ya, karena jadi proses masih jadi siswa itu jangan menjadikan itu alasan untuk kemudian berhenti berkarya dan mengeksplorasi, karena emang di SMK Nujari sudah ada fasilitas komputer dan itu speknya sudah cukup untuk belajar dan mengembangkan skill. Tinggal bagaimana komunikasi dengan guru, pihak sekolah agar kemudian kita bisa difasilitasi. Soalnya kadang banyak teman-teman yang mengeluh karena keterbatasan fasilitas lah, nggak punya laptop lah, akhirnya tidak berkarya. Padahal tergantung banyak peluang. Betul. Banyak jalan keluar pasti. Betul. Gimana Mas Fadil sendiri itu membagi waktu antara pesantren, sekolah, dan kepentingan pribadi? Ini kan sulit sekali. Iya, kalau di pondok kan full waktunya. Dari pagi kita sudah disuruh ngitab, disuruh sekolah, dan juga pulangnya lagi ngitab lagi. Terus ada kegiatan pondok sampai jam 10 malam. Nah, betul. Kalau saya belajarnya itu saya kenal sama kakak kelas dulu, Kak Bagus namanya. Beliau memang pintar dalam programming. Saya belajar ke beliau. Pas sudah kegiatan pondok jam 10 itu saya ke SMK. Meskipun sudah ngantuk apa berat, tetap tak paksakan ke SMK belajar ke kakak Bagus. Berarti ini ya, mencoba untuk meluangkan waktu yang lebih untuk mendapatkan sesuatu yang memang lebih. Iya. Karena kalau teman-teman itu hanya mengikuti jadwal di pesantren, tidak menggunakan waktunya dengan baik, sehingga yang didapatkan ya hanya rutinitas dan mungkin standar kompetensi keahlian yang biasa-biasa saja. Untuk bisa lebih maka harus effortnya lebih banyak. Oh, berarti dulu emang ada kakak kelas yang juga mentor gitu ya? Iya, kayak mentor. Gitu, oke. Nah, ini menarik sekali Mas Fadil. Ini spesifikasinya dulu di RPL apa yang dipelajarin? Kalau saya lihat dari prestasi banyak di web development ya? Iya, web development juga pernah belajar virtual reality. Oh, virtual reality. Oh iya benar teman-teman. Sebagai informasi, SMK Nurjadid sudah pernah menjuarai virtual reality dan augmented reality. Tapi emang khusus di virtual reality kita menang juara 2 tingkat berapa? Tingkat Asia Tenggara ya? Tingkat Asia Tenggara diadakan oleh Siamolek. Itu kak kelas ya? Kak kelas ya, betul. Dan Mas Fadil ini salah satu generasi yang kemudian melanjutkan perjuangan itu. Sampai gimana pengalamannya dulu waktu ikut terjun bersama guru ya? Gurunya siapa dulu Mas yang mendampingi? Guru yang mendampingi Pak Rahmat sama Pak Hadi. Pak Rahmat sama Pak Hadi. Nah, itu gimana proses kemudian belajar virtual reality itu? Dan apa sih virtual reality itu Mas? Virtual reality itu kayak dunia buatan di dalam sebuah teknologi. Misal sekarang seperti dunia real kan, ada dunia medsos seperti ini lain lagi dunia virtual kayak buatan, di mana environment kayak meja, lantai, orangnya juga semuanya itu buatan sendiri, 3D buatan sendiri. Jadi kita kayak bisa apa ya? Bisa masuk ke dalam dunia lain di luar dari dunia nyata melalui teknologi gitu ya, sehingga kita bisa eksplor membangun dunia kita sendiri. Nah betul. Dan aplikasinya, kalau aplikasi karya-karya teman-teman itu bisa diakses di mana Mas? Di-upload nggak? Iya. Oh, ada di Play Store. SMK Nurjadid. Oh berarti SMK sudah punya akun di Play Store dan sudah mengupload karya-karyanya dan bisa diakses oleh teman-teman gitu ya. Kita sudah buat tutorial umroh, haji ada juga. Oh betul. Terus yang menang kemarin yang mengut sampah.
di Oh pantai iya, itu. apa itu namanya? Beach sweep Beach ya? sweep. Beach sweep, oke. Ini menarik sekali teman-teman. Jadi ternyata santri kaum sarungan itu tidak hanya belajar tentang kitab dan ilmu pengetahuan di sekolah, namun juga pengembangan teknologi di Nurul Jadid juga dikembangkan, terutama yang ada di SMK Nurul Jadid. Memang sekarang yang lagi digencar-gencarkan oleh teman-teman rekayasa perangkat lunak adalah pengembangan game dan juga virtual reality dan augmented reality, karena ini sudah zamannya ya. Zamannya Pak. Kalau menurut pandangan Mas Fadil nih, apa sih prospeknya RPL dengan pengembangan software atau web atau kedepannya, kira-kira teknologi apa yang dibutuhkan di masa yang akan datang? Yang Mas Fadil paham yang lebih digemari? Ya menurut saya virtual reality Virtual booming reality. sekali ya. Booming sekali ya. Soalnya kan kayak sekarang Facebook dan lain-lainnya kan berubah nama perusahaannya jadi Meta, Oh iya, Metaverse. betul. Metaverse. Kan trending soal Metaverse. Metaverse itu kan dunia buatan kayak VR. Itu yang trending yang orang-orang bicarakan sekarang. Betul. Berlomba-lomba perusahaan buat Metaverse sendiri. Oh gitu ya. Nah ini Dunia menarik buat sekali. Berarti memang dari tahun 2018 SMK ini sudah mulai mengembangkan yang namanya virtual reality, karena kita mungkin sudah mulai memprediksikan jauh ke depan bahwa ini akan menjadi trending. Dan alhamdulillahnya ternyata itu terjadi ya. Terjadi. Nah, Mas Fadil sendiri karena lagi bergelut di bidang game development ya kan? Iya betul. Nah, gimana kemudian game development itu bisa menjadi concernnya Mas Fadil? Apa hubungannya dengan perkembangan teknologi di masa yang akan datang? Kenapa jadi fokus saya, karena di samping saya ngoding di pesantren juga, setelah lulus pesantren saya memang dari dulu memang suka main game Pak. Gitu Suka ya. main game, suka main game. Saya mikir kenapa kalau kita buat game aja gitu, tidak hanya main kan Betul. bosan juga kalau lama-lama main terus. Betul. Saya buat sama, alhamdulillah sama dosen saya direkrut masuk STEAM Skylab itu. Saya sama beliau buat begitu, ada beberapa permainan game-game. Menarik ya. Jadi memang game-game yang juga edukatif ya. Iya. Selain ada entertainmentnya, ada hiburannya, juga ada nuansa untuk edukasi. Nah, ini menarik sekali. Jadi dari web developer sekarang juga merambah ke virtual reality dan juga game development. Ini saya pikir menarik sekali bahwa karya-karya santri itu bisa dinikmati oleh banyak kalangan. Nah, Mas Fadil ini juga sempat menjadi perwakilan Rohis nasional mewakili Provinsi Jawa Timur. Nah, ini gimana Mas ceritanya nilai-nilai kepesantrenan itu tetap bisa menjadi benteng bagi Mas Fadil di era globalisasi saat ini, di mana banyak pergaulan yang memang atau masyarakat kita yang terlalu bebas dan terlalu ekstrim. Gimana Mas nilai-nilai yang didapat dari pesantren dan nilai-nilai dari SMK sebagai pegangan Mas Fadil saat ini? Banyak sekali pelajaran yang di pondok yang bisa kita buat protek ya, kayak melindungi diri gitu dari pergaulan yang bebas yang sekarang ada di masyarakat. Kan soalnya medsos sekarang lagi naik-naiknya. Betul sekali. Dan juga kan ada para gamers ini, anak-anak yang suka main game itu kan biasa melihat live streaming orang-orang yang itu main game. Kan kadang-kadang kan ada yang toksik, ada yang ini. Ya, betul. Itu kita harus filter. Gamer-gamer yang toksik kita ya. diajari gimana nih kalau berhadapan dengan yang seperti ini gitu. Gitu menarik. Jadi yang saya tangkap Mas Fadil bahwa untuk mendapatkan sesuatu lebih maka kita harus mengeluarkan waktu dan tenaga lebih, effort lebih, belajar lebih banyak dibandingkan teman-teman yang lain. Kedua, bahwa perkembangan teknologi saat ini memang perlu kita kuasai dan terus kita ikuti, update terus. Dulu memang web developer, habis itu ke virtual reality dan game development. Itu pun bukan berarti yang web ini ditinggalkan Mas ya, tapi tetap dikembangkan. Bagaimana bisa mengintegrasikan. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah bagaimana santri yang juga teknologi savvy gitu, orang yang memang aware terhadap teknologi dan ahli di bidang teknologi tetap bisa memegang teguh nilai-nilai kepesantrenan. Nah, sekarang saya minta kesan ini terakhir, segmen terakhir, kesan terakhir Mas Fadil tentang SMK Nurul Jadid yang selama ini mengawali karir Mas Fadil di bidang teknologi. Apa sih kesan yang bisa disampaikan? Kesan saya sangat bersyukur sekali Pak, bisa masuk SMK Nurul Jadid, bisa diajari langsung oleh guru-guru yang ahli bidangnya. Saya bisa jadi seperti ini ya karena mereka, karena SMK Nurul Jadid juga. Saya tidak bisa jadi seperti ini kalau tanpa mereka gitu. Betul.
Nah ini teman-teman yang membedakan santri siswa yang ada di luar pesantren dan siswa yang berada di dalam pesantren atau kita sebut santri, bahwa ketaatiman, rasa terima kasih kepada para perjuangan guru-guru kita, kiai kita, masyayikh kita itu memang kita sadari itu adalah hal yang luar biasa, harus kita syukuri dan memiliki kontribusi besar terhadap keberkahan hidup kita dan kesuksesan dalam hidup kita, karena kita yakin bahwa sukses dan kebahagiaan itu bukan semata-mata kita yang memperjuangkan, tapi karena ada ridho dari beliau-beliau, para masyayikh, para kiai, dan juga pastinya karena irodah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mas Fadil atas hadirnya, semoga sukses terus ke depannya dan terus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Terima kasih teman-teman dimanapun Anda berada. Inilah segmen Ngopi pada kesempatan kali ini. Saya Mujibur Rahman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.